Apakah Anda menyembah Tuhan karena Anda mengasihinya, atau karena Anda ingin memastikan hidup Anda tetap aman dan makmur? Kitab Ayub menelusuri pertanyaan ini melalui sosok pria dari Tanah Uz, sebuah wilayah di luar batas-batas Israel kuno. Latar belakang ini menempatkan Ayub bukan sebagai pengikut hukum Taurat, melainkan sebagai perwakilan universal bagi seluruh umat manusia di hadapan Pencipta yang esa. Narasi dimulai dengan potret kesempurnaan. Ayub memiliki kekayaan ternak yang melimpah, 10 anak yang sehat, dan integritas moral yang diakui langsung oleh Allah di hadapan majelis surgawi. Kehidupan Ayub mencerminkan logika paling purba dalam beragama, bahwa perilaku yang benar adalah mata uang untuk membeli perlindungan dan berkat ilahi. Perspektif kita kemudian ditarik ke dimensi yang tak terlihat. Di sebuah pengadilan surgawi, muncul karakter bernama Hasatan, sang penuduh, yang meragukan ketulusan Ayub. Sang penuduh mengajukan argumen bahwa kesalehan Ayub hanyalah bentuk egoisme yang halus. Ia mengklaim Ayub melayani Allah hanya karena adanya pagar perlindungan dan keuntungan material. Jika pagar itu dihancurkan, Ayub akan mengutuki penciptanya. Dalam sekejap, seluruh pilar keamanan Ayub diruntuhkan. Kekayaannya habis tak bersisa, anak-anaknya tewas dalam bencana, dan tubuhnya diserang penyakit bara mengerikan. Penderitaannya begitu berat hingga istrinya menyarankannya untuk menyerah pada maut. Inilah inti dari ujian kosmik tersebut. Saat sistem timbal balik runtuh dan Tuhan terasa seperti musuh, masih adakah alasan bagi manusia untuk tetap setia? Ketiga sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar datang untuk menjenguknya. Namun, alih-alih memberikan simpati, mereka bertindak layaknya saksi ahli yang berupaya membela keadilan Allah dengan menyerang integritas Ayub. Mereka bersandar pada prinsip pembalasan, logika teologis bahwa orang benar pasti makmur dan orang jahat pasti menderita. Karena penderitaan Ayub begitu besar, para sahabat menyimpulkan Ayub menyembunyikan dosa serius. Penderitaannya yang tak bersalah disangkal demi sistem kepercayaan mereka. Ayub melawan balik. Ia mengajukan rib, sebuah gugatan hukum kepada Allah untuk membuktikan integritasnya. Ia menuntut kehadiran seorang wasit dan menyatakan keyakinannya bahwa seorang Goel, kerabat penebus yang hidup, suatu saat akan bangkit membelanya. Tuntutan Ayub menyingkapkan batas akhir dari agama berbasis aturan. Manusia yang hancur membutuhkan seorang penengah untuk menjembatani jurang antara dirinya dan kekudusan ilahi. Karakter keempat, Elihu, muncul dengan perspektif berbeda, bahwa rasa sakit tidak selalu merupakan hukuman, melainkan bentuk disiplin kasih untuk mengikis kesombongan manusia. Allah akhirnya menjawab dari dalam badai puting beliung. Karakter keempat, Elihu, muncul dengan perspektif berbeda, bahwa rasa sakit tidak selalu merupakan hukuman, melainkan bentuk disiplin kasih untuk mengikis kesombongan manusia. Allah akhirnya menjawab dari dalam badai puting beliung. Kehadirannya tidak membawa pembelaan hukum, melainkan penegasan akan kedaulatannya atas segala ciptaan yang liar dan megah. Allah mengajukan pertanyaan tentang dasar bumi, tentang jajaran rasi bintang, dan cara kerja alam semesta. Ia mengundang Ayub untuk melihat betapa kecilnya pemahaman manusia jika dibandingkan dengan desain semesta yang sedemikian kompleks. Fokus beralih ke Behemoth dan Leviathan. Makhluk purba ini melambangkan kekacauan kosmik yang tak tertaklukkan manusia, namun tetap sepenuhnya di bawah kendali Sang Pencipta. Jawaban ilahi ini tidak menjelaskan alasan di balik rasa sakit Ayub. Sebaliknya, ia menyingkapkan bahwa keadilan Allah mencakup dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar hukum sebab akibat yang dipahami manusia. Ayub merespons dengan mencabut perkataannya dan duduk dalam debu. Pengetahuannya kini berkembang dari sekadar mendengar informasi intelektual tentang Allah menjadi pengalaman memandangnya secara langsung. Allah menjatuhkan putusan yang mengejutkan. Ayub dinyatakan benar, sementara sahabat-sahabatnya dinyatakan bersalah karena mereka hanya berbicara tentang Allah demi melindungi sistem teologis mereka sendiri. Pemulihan Ayub dimulai saat ia melepaskan kepahitannya. Ia melakukan intersesi dengan mendoakan para sahabat yang telah menghakiminya, menunjukkan pemulihan batin yang mendalam. Allah mengembalikan kekayaan Ayub 2 kali lipat dan memberinya 10 anak lagi. Ketiga putrinya, Yemima, Kezia, dan Keren Hapuk, diberi warisan bersama saudara laki-laki mereka,
sebuah tindakan yang menandai perubahan cara pandang Ayub terhadap nilai pribadi setiap manusia. Putusan ini menunjukkan bahwa kejujuran yang bergumul dalam kepedihan jauh lebih berharga di mata Allah daripada kepatuhan doktrinal yang kaku dan tanpa empati. Pemikir seperti C.S. Lewis melihat bahwa penderitaan Ayub berfungsi menghancurkan ego manusia, memaksa setiap pribadi untuk mencari kepuasan hanya di dalam Allah. Kerinduan Ayub akan seorang penebus yang akan berdiri di atas debu menemukan kegenapannya di kayu salib. Di salib, Allah masuk ke dalam penderitaan manusia yang paling dalam. Melalui inkarnasi, Yesus Kristus menjadi sang Goel yang menebus kita dan menaklukkan kekacauan maut untuk selamanya. Iman sejati bukan tentang mendapatkan hidup yang bebas dari badai, melainkan memegang tangan Tuhan yang juga memiliki bekas paku penderitaan. Tuhan yang telah melampaui badai tersebut demi membawa kita pulang.